Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan saya Gita Purnamasari dari jurusan Akuntansi kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua, yaitu regresi sederhana. Namun sebelum kita membahasnya lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Jadi, dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Selanjutnya, untuk menemukan ide atau gagasan penelitian, salah satu yang dapat dilakukan oleh peneliti pemula adalah dengan membuat mapping penelitian terdahulu dalam jurnal penelitian. Tujuan dilaksananya mapping penelitian ini adalah memperkuat hasil dari penelitian yang kita lakukan. Selain itu, juga bertujuan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Contohnya di sini terdapat judul penelitian, yaitu pengaruh penerimaan kredit usaha rakyat KUR terhadap pendapatan usaha. Studi pada nasabah usaha mikro penerima KUR binaan Bank Rakyat Indonesia BRI unit Tapak Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2021. Selanjutnya, kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Pertama kita harus mencari rumusan masalahnya, yaitu apakah penerimaan kredit usaha rakyat atau KUR berpengaruh terhadap pendapatan usaha pada nasabah usaha mikro penerima KUR binaan Bank Rakyat Indonesia atau BRI unit Tapak Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya, tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh penerimaan kredit usaha rakyat KUR terhadap pendapatan usaha pada nasabah usaha mikro penerima KUR binaan Bank Rakyat Indonesia BRI unit Tapak Kabupaten Bone Bolango. Kemudian, kita masuk pada bab 2 kajian teori. Kalian harus membuat hipotesis penelitian. Namun sebelum itu kita harus mengetahui lebih jelas apa sih yang dimaksud hipotesis. Nah, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum terjawab secara empirik. Adapun hipotesis dalam penelitian ini, yaitu A1, penerima kredit usaha rakyat KUR berpengaruh terhadap pendapatan usaha pada nasabah usaha mikro penerima KUR binaan Bank Rakyat Indonesia BRI unit Tapak Kabupaten Bone Bolango. Kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang dimaksud penelitian kuantitatif ini adalah metode penelitian yang berkaitan dengan angka yang dianalisis menggunakan statistik. Yang kedua ada desain penelitian. Seperti ini desain penelitiannya, di mana penerima KUR adalah variabel X dan pendapatan usaha adalah variabel Y. Selanjutnya, terdapat variabel penelitian. Nah, variabel penelitian ini terdapat variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Kalau variabel bebas adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel lainnya, berbeda dengan variabel terikat, yaitu variabel yang tergantung pada variabel lainnya. Di sini terdapat contoh. Kalau variabel bebas atau variabel independen itu penerimaan kredit usaha rakyat, karena memengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya variabel dependen atau terikat. Sedangkan variabel terikat atau variabel dependen yaitu ada pendapatan usaha karena dipengaruhi oleh variabel independen. Selanjutnya, definisi operasional variabel penelitian. Di sini sudah terdapat tabel, ada 4 kolom. Di kolom pertama ada variabel, itu ada 2, yaitu penerimaan KUR variabel X dan pendapatan usaha yaitu variabel Y. Dan juga ada
definisi variabel. Di sini ada definisi penerimaan KUR dan definisi pendapatan usaha. Kolom ketiga ada indikator. Kalau indikator penerimaan KUR yaitu LN jumlah penerimaan KUR. Sedangkan indikator pendapatan usaha yaitu LN jumlah pendapatan usaha. Skalanya, kedua variabel ini memiliki skala yang sama yaitu skala rasio, skala data dengan kualitas paling tinggi. Selanjutnya, ada populasi dan sampel. Sudah kita ketahui bersama bahwa populasi adalah kumpulan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Populasi pada penelitian ini sesuai dengan data realisasi kredit usaha rakyat atau KUR Bank Rakyat Indonesia BRI Unit Tapak Kabupaten Bone Bolango tahun 2019, yaitu sebanyak ada 838 nasabah. Dan juga sampelnya, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 89 responden. Selanjutnya, jenis atau sumber data. Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga perencanaan ke sumber-sumber tertentu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari lembar observasi yang disebar kepada pelaku usaha mikro binaan Bank BRI Unit Tapak Kabupaten Bone Bolango. Kemudian, ada teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan yaitu observasi dan dokumentasi. Teknik observasi yaitu peneliti menggunakan lembar observasi yang diberikan kepada nasabah binaan Bank Rakyat Indonesia yang menerima kredit usaha rakyat di Kecamatan Tapak Kabupaten Bone Bolango. Sedangkan pada teknik dokumentasi pada penelitian ini yaitu berupa usaha mikro penerima kredit usaha rakyat, nasabah binaan Bank BRI Unit Tapak, Kabupaten Bone Bolango, serta dengan mencari teori, jurnal, dan buku bacaan yang mendukung penelitian. Selanjutnya ada teknik analisis data. Sudah kita ketahui bahwa penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana, yaitu sebuah metode pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif, dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana. Selanjutnya, hasil pengujian statistika deskriptif. Terdapat pada tabel 4.6. Nah, berdasarkan tabel tersebut, di sini ada penerimaan KUR atau variabel X memiliki nilai minimumnya 15,42, nilai maksimumnya 17,73, min atau rata-ratanya 16,79 sekian, dan standar deviasinya 0,6. Jadi, nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi. Ini menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan kredit usaha rakyat atau KUR dapat menjadi representasi yang baik dalam menggambarkan data variabel penelitian secara menyeluruh. Selanjutnya ada pendapatan usaha atau variabel Y. Memiliki nilai minimum 14,97, nilai maksimumnya 15,71, min atau rata-ratanya 15,42 sekian, dengan standar deviasi 0,184 sekian. Jadi, nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi menunjukkan bahwa representasi yang baik dalam menggambarkan data variabel penelitian secara menyeluruh. Tabel ini bersumber dari data olahan tahun 2021. Selanjutnya ada hasil analisis regresi. Terdapat pada tabel 4.8, bersumber dari data olahan SPSS 21 tahun 2021. Berdasarkan hasil analisis di atas, model regresi linear sederhananya yaitu Y sama dengan 12,177 ditambah 0,194 X
Nah, di sini ada konstanta. Nilai konstanta merupakan nilai tetap yang berarti bahwa apabila tidak terdapat pengaruh dari penerimaan kredit usaha rakyat atau KUR, maka pendapatan usaha bernilai konstan, yakni sebesar ln 12,177. Sedangkan di sini nilai koefisien regresi variabel X, yaitu penerimaan KUR atau penerimaan kredit usaha rakyat, sebesar 0,194, menunjukkan setiap peningkatan variabel penerimaan kredit usaha rakyat akan meningkatkan pendapatan usaha pada nasabah UMKM penerimaan KUR binaan Bank Rakyat Indonesia, unit Tapak Kabupaten Bone Bolango sebesar ln 0,194. Selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji T, terdapat pada tabel 4.9. Hasil analisis pada tabel ini menunjukkan bahwa nilai T hitung untuk variabel penerimaan kredit usaha rakyat atau penerimaan KUR diperoleh sebesar 8013. Sedangkan nilai T tabel pada tingkat signifikansi 5% dan derajat bebas NK1 atau 891187 sebesar 1,988. Jika kedua nilai T tersebut dibandingkan, maka nilai T hitung masih lebih besar dibandingkan dengan nilai T tabel. Kemudian dapat dilihat nilai probabilitasnya, yaitu p-value atau signifikansi T hitung sebesar 0,000 yang hasilnya lebih kecil alfa 0,5. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari penerimaan kredit usaha rakyat atau KUR dengan pendapatan usaha itu adalah diterima, yaitu HA diterima. Maka dari itu disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% penerima kredit usaha rakyat atau KUR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha pada nasabah usaha mikro penerima KUR binaan Bank Rakyat Indonesia atau BRI, unit Tapak Kabupaten Bone Bolango. Makna dari koefisien positif menunjukkan bahwa semakin besar jumlah kredit usaha rakyat yang diterima oleh nasabah usaha mikro, maka akan memberikan dampak yang baik dalam peningkatan pendapatan usaha pada nasabah usaha mikro penerima KUR binaan Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Tabel ini bersumber dari data olahan SPSS 21 2021. Nah, selanjutnya yang kedua ada hasil pengujian koefisien determinasi. Terdapat pada tabel 4.10. Nah, berdasarkan hasil analisis koefisiensi determinasi, dapat dilihat bahwa besar pengaruh kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat menggunakan nilai error square, yaitu sebesar 0,425. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 42,50% variabilitas pendapatan usaha pada nasabah usaha mikro penerima KUR binaan Bank Rakyat Indonesia unit Tapak Kabupaten Bone Bolango dapat dijelaskan oleh penerima kredit usaha rakyat. Sedangkan sisanya sebesar 57,50% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Dalam penelitian ini seperti bantuan sosial pemerintah, image penjualan, kualitas produk yang dijual, faktor kerjasama antar UMKM. Sumber ini berasal dari data olahan SPSS 21 tahun 2021. Sekian dari penjelasan yang telah saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan pengetahuan bagi Anda dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih.